Frisly ya? Iya, saya Frisly. Soalnya Mas Darto itu pernah cerita, katanya punya keponakan dari Jakarta. Terus Mbak Frisly juga katanya indigo ya? Pak De ada-ada aja. Ya udah, Mbak lurus aja. Nanti Mbak belok kiri. Nah di kiri itu ada gapura. Mbak Frisly masuk aja. Rumahnya warna merah. Makasih banyak ya, Mas. Sama-sama. Permisi. Mari. Maaf ya Mbak, aku nggak setuju kalau Mbak bawa ibu tinggal di rumah Mbak. Bener Mbak, saya juga nggak setuju. Aku sama Niken masih bisa ngerawat di sini.
gimana caranya aku mau bilang, Mas? Tadi tuh Niken sama Pak Mari tuh bertengkar. Iya mas, tadi itu aku kan masuk kamar ibu dan tiba-tiba aku ngeliat ibu itu nggak ada bayangan di cermin mas. Padahal ibu tuh berhadapan di cermin. Aku takut ini pertanda yang nggak baik mas. Oh yaudah, nanti coba Mas tanyain sama keponakannya Mas Darto. Ponakan mas. Iya, itu namanya Prisley. Kata Mas Darto dia itu indigo. Nah siapa tahu kita bisa tanya sama dia. Awalnya juga saya percaya nggak percaya mbak. Emang ibu tuh nggak ada bayangannya di cermin. Maaf mbak, saya boleh lihat foto ibunya nggak? Aku bawa. Saya ngelihat ada tangan di atas tumpukan tanah dan ada tangan lainnya yang memegang tangan itu. Maksud mbak? Maaf mbak, saya juga nggak tahu maksudnya apa. Cuma itu yang ada di penglihatan saya. Tapi tolong Mbak coba dilihat lagi lebih jelas Mbak apa maksud dari itu Mbak. Iya Mbak, soalnya saya juga sangat khawatir sama ibu mertua saya. Mbak, apa yang dibilang Mbak Felicia tadi itu mungkin ada kaitannya ibu tinggal di rumahnya Mbak Marni. Maksud kamu apa nih Ken? Mbak, bisa aja kan Mbak, ibu selama tinggal di rumah Mbak Marni, ibu itu tertekan. Mbak tahu sendiri kan Mbak Marni itu orangnya seperti apa. Gak mau aku, gara-gara itu aku meninggal, aku gak mau Mbak, aku susul ibu nih sekarang. Sabar nih Ken, sabar. Sabar gimana sih Mbak? Nyawa ibu tuh terancam. Astagfirullahaladzim. Niken kamu nggak boleh kayak gitu. Sama aja kamu nuduh Mbak Marni itu jahat. Bener loh Ken, kata mbakmu. Gini ya, segalak-galaknya Mbak Marni, gak mungkin dia berani bunuh ibunya sendiri. Benar. Gini ya, aku, kamu, Mas Hanafi sama-sama mencemaskan ibu. Ya tapi kita harus hormati juga kalau ibu mau di rumah Mbak Marni.
itu udah ibu siapin kamarnya. Tapi kan aku maunya tidur bareng nenek, Ma. Mama bilang enggak ya enggak. Pokoknya ya kamu jangan sampai ganggu nenek, ngerti? Gak apa-apa kok Marni, ibu gak keberatan ya tidur sama ibu juga. Iya tapi Marni yang gak izinin, Bu. Aku udah ngelarang dia. Aku pengen ibu itu istirahat dengan tenang di sini, bukan diganggu sama anak ini. Marni, kamu kan ngasih tahu nggak usah teriak-teriak. Kamu kan bisa kasih tahu dengan cara lebih baik. Diam kamu, Mas. Di rumah ini tuh yang berhak ngatur tuh cuma aku, bukan kamu. Astagfirullahaladzim, Marni. Gak baik ngomong gitu sama suami. Dia kan kepala rumah tangga di sini. Bu, tapi semua yang ada di rumah ini tuh aku yang beli, Bu. Gajinya Mas Hasan sebagai honorer tuh malah cukup buat beli semua. Buat makan aja susah. Tapi Nar, Udahlah, Bu. Ibu tuh gak usah ikut campur deh sama rumah tangga aku. Di, cepat bawa ibu ke kamarnya. nenek ke kamar dulu ya. Sayangnya. Udah, Bu, cepat, Bu. Iya. Sini, kamu juga. Kamu jangan pernah ganggu nenek kamu. Ngerti gak kamu? Udah, kamu ke kamar sana. Bi, apa sikap Nyonya itu selalu seperti itu pada suaminya? Iya, Bu. Benar-benar keterlaluan Marni itu. Dia gak menghargai Hasan sebagai suaminya. Maaf, Bu. Ibu jangan bilang lagi ke Nyonya kalau saya cerita ini ya, Bu. Gak usah khawatir, gak usah khawatir. Saya sudah dengar selama ini bahwa kelakuannya Marni itu jadi berubah sejak usaha dagangnya maju. Sekarang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau gitu saya permisi, Bu. Mari, Bu. Masih. Ya Allah. Bila petunjuk pada anakku itu, ya Allah. Tunjukkanlah dia jalannya. Agar dia berubah kelakuannya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lubang apa itu? Seperti lubang kuburan. Ya Allah. Siapa yang bikin itu? Marni! 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 Iya, Bu. Ada apa, Bu? Saya nggak manggil kamu. Anak saya mana? Marni. Ada, Bu, di atas. Marni! Kenapa lagi sih, Bu? Tadi Ibu lihat depan sana ada 2 lubang kuburan. Itu kamu yang bikin ya? Buat apa? Wah, lubang kuburan apa? Aku nggak ngerti, Bu. Iya, barusan Ibu lihat 2 lubang untuk kuburan. Bu, Ibu nggak usah aneh-aneh deh. Gak ada di sini yang bikin 2 lubang kuburan, Bu. Kamu lihat sini sekarang. Lihat sekarang sendiri sana. Ayo. Gimana sih, Bu? Mana? Mana lubangnya? Gak ada lubang di sini. Itu tadi ada di situ, tadi ada di situ 2 lubang kuburan, bener? Bu, di sini tuh nggak ada lubang. Mana lubangnya? Buktinya nggak ada. Jangan-jangan Ima Ibu udah pikun lagi. Tadi lihat ada kok. Tadi ada di situ bener. Astagfirullahaladzim, Marni. Kamu jangan ngomong seperti itu sama ibu kandung kamu sendiri. Emangnya kenapa? Kalau emang kenyataannya emang Ibu ini udah pikun gimana, Mas? Buktinya kan nggak ada lubang. Dibilang ada lubang lagi. Ngarang aja. Enggak. Tadi ada kok. Tadi ada 2. Bu, maafin Marni ya. Marni gak ada maksud kayak begitu.
Mbak tadi bantuin aku ngelihat ada orang yang terkubur di dalam tanah dan aku ngeliat tangannya doang. Aneh. Udah. Yuk jalan. Pulang yuk. Ayo Pak De. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau kayak gini, Sekar makannya bisa nambah, Nek. Iya, nenek seneng nyuapinnya kalau mau banyak makannya ya. Asik, makasih ya, Nek. Sama-sama. Oh, pinter. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini nih Bu, ini yang Marika suka dari Ibu. Sama aja Ibu ngemanjain Sekar. Mama jahat. Maafin ibu nak. Ibu yang mau nyuapinnya tadi. Dia nggak minta ibu yang mau nyuapin. Ibu tuh gimana sih? Aku mau didik Sekar itu buat jadi anak yang mandiri. Kenapa Ibu jadi manjain Sekar? Bu, kemarin kan aku udah bilang sama Ibu. Ibu tinggal di rumah aku, ikutin dong peraturan aku. Kenapa dilanggar sih, Bu? Nani. Jaga mulut kamu dong. Kamu bicara sama ibu kamu sendiri. Terus kalau aku marahin Ibu kenapa? Hah? Semua yang tinggal di rumah aku kalau buat kesalahan pasti aku marahin. Ya tapi ibu Prakti ini ibu kamu sendiri. Harusnya kamu hormat dong sama dia. Hasan, seorang anak harus memperlakukan ibu kandungnya dengan baik. Karena ibu kandung itu adalah pintu surga buat anak-anaknya. Siap kamu nikah. Siapa yang suruh kamu kesini? Hah? Pantesan aja ya, perasaan aku nggak enak. Ternyata Mbak memperlakukan ibu kayak gini. Aku nggak terima. Ibu yang salah. Sudah jangan ribut. Ibu yang salah, Niken. Karena kamu pulang aja, pulang. Puas, Mbak. Puas udah bikin ibu nangis. Pulang sekarang. Ya, puas. Semua gara-gara ibu. Ibu nggak apa-apa. Mbakmu juga bilang apa? Bener kan? Berantem sama Mbak Arni. Gimana aku nggak kesel, Mas? Mama dia tuh bentak-bentak ibu. Yang bener. Iya, kalau ibu nggak nengahin aku dan nyuruh aku pulang, udah aku jambak-jambak tuh Mbak Marni. Udah. Nah, kita bicarain di rumah ya. Sekarang kita pulang yuk. Tungguin dong. Assalamualaikum. Ada masalah apa Mas Hanafi? Mbak, Mas biasa tuh weekend suka marah-marah. Udah Mas, Mbak, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak De, kayaknya lagi ada masalah ya hubungannya dengan Mas Hanafi. Kayaknya begitu, Miss. Ini rumahnya kakaknya Niken, Bu Marni. Pak De, ibu itu kan yang fotonya pernah dikasih lihat Mbak Asi ke aku. Itu Bu Prapti. Boleh aku temuin Pak De? Aku kasihan, kayaknya ada sesuatu yang lagi dipikirin sama ibu itu. Yuk Pak De. Permisi Bu, kenalin saya Frisly, keponakannya Pak Didarto. Iya, Prisly. Saya Bu Prapti. Bu maaf kalau saya boleh tahu, ibu lagi ada apa ya? Kelihatannya lagi mikirin sesuatu. Tadi tuh ibu lihat di sini ini ada 2 lubang kuburan di sini, tapi kok sekarang nggak ada. Ibu jadi bingung. Ibu yakin ngelihat 2 lubang pemakaman di sini? Iya, ibu lihat di sini. Nah terus waktu ibu manggil anak ibu, udah nggak ada. Aneh, ada apa ini ya? Bobi,
Prapti, Bu, maaf kalau saya boleh tahu, Ibu lagi ada apa ya? Kelihatannya lagi mikirin sesuatu. tadi tuh ibu lihat di sini ini ada 2 lubang kuburan di sini, tapi kok sekarang nggak ada. Ibu jadi bingung. Ibu yakin ngelihat 2 lubang pemakaman di sini? Iya, ibu lihat di sini. Nah terus waktu ibu manggil anak ibu, udah nggak ada. Aneh, ada apa ini ya? Bobi, Ada apa, Mas? Ade, yang aku lihat ada batu di sini. Batu? Maksud kamu batu gimana, Miss? Pak De nggak lihat batu sama sekali. Aku juga nggak tahu, Pak De. Cuma itu yang aku lihat. Tadi ibu lihat ada 2 lubang kuburan di sini. Sekarang kamu lihat ada batu. Ini jadi bingung ibu. Maksudnya apa ya? Bu, aku juga nggak tahu maksudnya apa. Tapi sebaiknya Ibu banyak-banyak berdoa ya, agar Ibu dan keluarga Ibu bisa terhindar dari malapetaka. Ya, makasih Dap Lisli. Iya Bu, sama-sama. Mbak, aku nggak mau tahu. Mbak harus nolongin aku ngeluarin ibu dari rumah Mbak Mahni. Iya, Niken, iya. Tapi kalau ibu masih mau di sana, kita bisa apa? Ya Ken, ya maaf aja, kita juga nggak bisa bantu kalau kamu minta ibu datang lagi ke sini. Dan lagi pula kesian ibu kalau melihat kita itu bertengkar terus. Ya udah kalau gitu, aku minta tolong sama Mbak sama Mas sekarang. Tolong bicara sama Mbak Marni. Ya kita mau bilang apa sama Mbak Marni? Bilang sama dia, tolong perlakukan ibu dengan baik. Hormati ibu. Aku nggak mau lihat ibu dibentak-bentak lagi sama dia. Iya. Nanti malam Mbak sama Mas Hanafi ke rumah Mbak Marni ya. Beneran Mbak, terima kasih ya Mbak. So, jadi kalian berdua datang ke sini itu cuma mau ngajarin aku? Iya? Asik. Kalian pikir aku ini orang jahat apa? Sampai aku harus menganiaya ibu aku sendiri? Sih Mbak, bukan gitu maksudnya. Tapi Tapi apa sih, Asih? Hah? Tapi apa? Bilang aja deh, kalau kalian berdua itu datang ke sini cuma mau sekongkol sama Niken buat musuhin aku. Iya kan? Mbak, Mbak jangan salah paham. Kedatangan kamu justru Hanafi, kamu itu gak usah ikut campur. Kamu di sini itu cuma anak mantu, jadi kamu gak berhak ikut campur urusan aku sama adik-adik aku. Mbak, saya sekarang udah jadi bagian dari keluarga ini, Mbak. Jadi kalau ada masalah di keluarga ini, saya punya hak bantu, Mbak. Bantu kamu bilang. Hanafi, ingat, kamu itu menikah sama Asih, itu semua aku yang biayain. Itu yang kamu bilang membantu ya? Jadi Mbak gak ikhlas. Iya, aku gak ikhlas. Mendingan kamu balikin uang pernikahan kamu sama Asih sama aku. Kalau kamu emang mau dibilang membantu. Oke Mbak, oke. Saya akan balikin uangnya secepatnya. Mas Hanafi, Ya Allah, kenapa anak-anakku jadi sering seperti ini? Aku mohon, sadarkan anak-anakku ya Allah. Hanafi, ada apa? Hanafi? Asik, ada apa sih? Kok Hanafi buru-buru? maaf Mas Hasan. Mas Hasan tanya aja sama Mbak Marni. Mbak Marni sudah mempermalukan aku sama Mas Hanafi.
kalau ngikut gitu yang bangunin Niken. Bu, bisa nggak sih sebut-sebut tiket lagi di sini, Bu? Iya. Mending ibu minta Bibi temenin ibu tidur. Jadi kalau ibu ngigo lagi, Bibi bisa bangunin. Ayo, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, Mas. Ini Mas uang ya, Mas. Terima kasih ya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Sorry ya, Ken. Mas bukannya nggak mau dibantu. Cuman Mas nggak mau harga diri Mas tuh jatuh depan Mbak Marni. Iya Mas, aku ngerti. Ya udah, Mas jalan dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Mbak Marni tuh benar-benar nggak punya hati ya. Sama adiknya sendiri aja hitung-hitungan. Udah nih Ken, yang penting kan kita nggak seperti Mbak Marni. Tapi Mbak, kelakuannya Mbak Marni itu tidak seperti manusia. Astagfirullahaladzim. Nih Ken, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mau gimana pun juga Mbak Marni itu tetap mbaknya kita. Tapi aku nyesel punya saudara kayak dia. Astagfirullahaladzim. Loh, Bu. Kok Ibu yang siapin makanan? Gak apa-apa, Nak. Sekali-sekali, lagian bibinya kan hari ini ada urusan sama keluarganya. Jadinya masuk. Marni. Marni. Harusnya kamu nih yang buat sarapan, bukannya Ibu. Emangnya kenapa sih, Mas? Apa bedanya? Lagian juga ibu kan belum bengong. Bener Bibi juga lagi nggak masuk. Bibi kasih ibu masak, kenapa sih? Iya, tapi kan Udah deh, Mas. Kamu tuh harus ngajak aku hidup kenapa sih pagi-pagi kayak gini? Tahu kerjaan aku lagi banyak. Masih aja ngajak ribut pagi-pagi kayak gini, nggak penting. Wah, Ibu! Ibu udah apaan sih? Kenapa? Masak saya kayak gini aja nggak ada rasanya. Kenapa? Kurang garam ya? Nggak usah, Bu. Gua nafsu tau nggak jadinya? Marni, bisa nggak sih kamu bicara sopan sedikit? Ini kan ibu kamu sendiri. Aku udah bilang sama kamu. Kalau masakannya gak enak, masa aku bilang enak sih? Mas, aku udah bilang sama kamu, gak usah ngajak aku dulu pagi-pagi kayak gini, ngerti gak? Sudahlah, Nak. Biar aja. Gak apa-apa. Maaf Ibu. Gak apa-apa. Kamu makan? Iya, Ibu. Makan bareng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Bu. Ya, Nak. Ini Bu, saya tuh mau ngembaliin uang yang saya pinjam kemarin ke Bang Mardi pas pernikahan saya sama Asi. Nah, menurut Ibu nggak usah dikembalikan uang itu. Biar jadi nggak panjang masalahnya. Tapi Bu, saya nggak enak loh Bu sama Bang Mardi. Dan ini juga menyangkut harga diri saya Bu. Ibu mengerti perasaan kamu. Tapi udahlah. Nanti jadi berlarut-larut urusannya kalau dikembaliin. Udah sekarang kamu pulang aja. Tunggu. Yang nyuruh ibu ngarang Hanafi untuk balikin uangnya sama aku siapa? Hah? Maaf, Marni. Ibu minta kamu jangan terima uang dikembalikan itu ya. Enak aja ibu. Yang berani-beraninya mutusin itu harusnya aku, bukan ibu. Sini uangnya.
terusin ke mall, jelas lah retak-retak tanahnya. Iya, Neng. Gak usah nakut-nakutin seperti itu deh. Warga sini nggak bakal takut, nggak bakal kejadian dah. Yaudah, kita kasih tahu Neng. Gak usah kecewa, Pris. Yang penting kamu udah berusaha untuk ingetin warga kamu di sini. Iya, Pak De. Mas Hanafi, Mbak Prisli, Mas. Mas, kalau nggak salah rumah kakak ipar Mas itu yang ada di sebelah bukit itu ya? Iya, itu rumahnya Mbak Marni. Emang kenapa, Mbak? Mas, begini Mas. Prisli melihat kalau kampung sini mau kena bencana longsor. Termasuk rumah Mbak Marni itu. Iya, Mas. Aku ngeliat tanah di atas bukit itu retak. Aku udah coba ngasih tahu warga yang lain, tapi nggak ada yang percaya. Maaf nih, Mbak. Bukannya saya nggak percaya, tapi saya harus pastiin dulu. Biar saya yakin. Silakan, Mas Hanafi. Permisi ya, Mas, Mbak. Masya Allah, ini ada retakan di sini. Aku harus segini ibu ini. Si, Niken, si.
ada longsor di sana. Ya Allah. Awalnya sih aku nggak percaya, cuman aku udah cek tuh di atas bukit ya, aku belah rumah Mbak Marni. Memang di situ ada retakan. Niken sayang, udah ya, kamu jangan pikir yang aneh-aneh. Mendingan malam ini kita berdoa buat kebaikan ibu, buat keselamatan ibu, dan berdoa juga semoga malam ini gak akan terjadi yang aneh-aneh. Iya Mbak, semoga malam ini nggak terjadi apa-apa ya. Amin. Jangan nangis mulu. Cepet. Kenapa anaknya nangis terus? Iya nih Pak, nggak tahu. Kok nangis mulu? Kok ada suara ayam ya? Aneh ya Bu, baru jam 2 kok udah ada suara ayam berkokok. Serem Bu. Pertanda apa ya Pak? Serem Bu. Takut. Masuk. Ya Allah Niken, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu mimpi buruk. Mbak, aku mimpi Mbak. Aku mimpi semua orang itu nangis. Tapi aku nggak tahu penyebabnya apa Mbak. Mbak, Semoga itu cuma mimpi ya. Mbak, apa ini ada kaitannya sama bencana longsor yang dibilang sama Mbak Pilih? Enggak, insya Allah enggak ya. Itu cuma mimpi. Ya. Mbak, besok aku harus nemuin ibu. Tapi kamu jangan berantem ya sama Mbak Yuli ya. Pak De Darto. Pak De. Kenapa, Pris? Kamu belum tidur? Tadi aku nggak bisa tidur. Aku dengar ada suara teriakan minta tolong, ada suara tangisan dan ada suara gemuruh. Suara tangisan. Gak denger apa-apa, Pak De. Masa Pak De nggak denger sih? Suaranya jelas banget. Yaudah, kita keluar lihat yuk. Gak denger suara apa-apa, Pris. Aneh, nggak ada suaranya lagi. Tadi jelas banget Pak De suaranya.
Aku takut dia kenapa-napa. Ya udah, sekarang kita ke rumah Marni. Yuk. Ayo, Pak De. Pak De lihat batu itu, Pak De. Berarti ini tanah perkarangan anaknya Bu Prapti, Bris. Iya, Pak De. Rumah mewah itu juga ikut tertimbun. Gimana keadaan Bu Prapti, Pak De? Yaudah, sekarang kita cari informasi ke posko bencana. Yuk, Bris. Asih, Mbak baru sadar. Ibu pernah punya firasat akan terjadi bencana seperti ini. Jadi, Ibu pernah bilang sama Mbak, Ibu pernah melihat ada 2 lubang seperti pemakaman di depan rumah Mbak. Tapi saat itu Mbak malah omelin Ibu. Karena sebenarnya lubang yang Ibu maksud itu nggak pernah ada di rumah Mbak. Mana lubangnya? Nggak ada lubang di sini. Tadi ada di situ, kan nggak ada di situ 2 lubang itu benar. Bu, di sini tuh nggak ada lubang. Mana lubangnya? Buktinya nggak ada. Jangan-jangan Ima Ibu udah pikun lagi. Itu firasat. Itu kematian Ibu dan Niken. Aku juga punya firasat, Mbak. Niken waktu itu cerita, dia pernah ngeliat Ibu, gak ada bayangannya di cermin. Dan saya juga lihat, Mbak, kalau Niken keluar pakai baju putih-putih waktu nemuin Ibu. Kamu mau kemana, Niken? Pakai baju putih-putih kayak gitu? Mau ketemu Ibu ya? Putih. Lo bercanda ya sama aku? Aku kan pakai baju merah, Mbak. Masa sih Mbak salah lihat? Dan ternyata itu semua adalah firasat, Mbak. Firasat bahwa Ibu sama Niken ninggalin kita. Mas, sekarang kita juga udah jatuh miskin, Mas. Semua yang kita punya udah nggak ada. Udah Marni, kita semua harus bisa ikhlas. Yang namanya harta itu bisa dicari. Tapi kalau soal kematian Ibu dan juga Niken, mana bisa kembali sih? Maafin aku ya, Mas. Maafin aku. Asih, Hanafi, maafin Mbak ya. Ini semua salah Mbak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Udah ya, Mbak. Aku juga minta maaf ya, Mbak. Enggak Asih. Kamu nggak boleh minta maaf sama Mbak. Ini semua gara-gara Mbak. Mbak yang salah. Ini semua gara-gara kesombongan Mbak. Sehingga Mbak jadi durhaka sama Ibu. Dan sekarang Mbak tinggal menyesal karena Ibu sudah tidak